Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi pembelajaran kita hari ini, cara mempersiapkan khotbah. Bagian yang kedua, mempelajari arti kata aslinya. Mempelajari arti kata aslinya. Kita masih mengambil nas yang sama di cara mempersiapkan khotbah bagian yang pertama, yaitu nasnya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-19. Apa yang terjadi ketika kita menyelidiki arti kata aslinya? Yang pertama, terkadang ada orang mengabaikan penyelidikan kata asli dan mereka tidak memahami konsep daripada penyelidikan kata tersebut. Yang kedua, kurang memahami bagaimana mencari kata aslinya. Hal-hal mana yang dicari, yang perlu ditafsirkan, yang memiliki nilai-nilai teologis. Lalu yang ketiga, yang menjadi awasan adalah menganggap dirinya sudah pandai. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dicari arti kata aslinya. Mengapa penting? Kita mau menafsirkan Alkitab dengan tepat seperti penulis maksudkan. Maksud teks Alkitab sesuai dengan konteks zaman atau budaya waktu penulisan. Kemudian yang ketiga, kata-kata dalam Alkitab adalah hasil terjemahan dari bahasa asli Alkitab, yaitu dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan Yunani untuk Perjanjian Baru. Oleh karena itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Baik, kita akan memperhatikan petunjuk mempelajari kata dari nas Alkitab Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-19. Yang pertama, satu kata bisa mempunyai beberapa arti yang berbeda. Ada 3 contoh yang saya tampilkan. Kata berbahagialah ayat 6, dilahirkan ayat 11, dan kerajaan surga ayat yang ke-11. Kata-kata ini dapat memiliki arti yang berbeda di bagian Alkitab yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari bagian firman Tuhan ini, arti kata ini sangat penting sesuai dengan maksud daripada teks bagian firman Tuhan yang sedang kita bahas. Hal yang kedua, kata-kata yang berbeda bisa mempunyai arti yang sama. Ada 2 yang saya berikan contoh di sini. Kata engkaukah ayat 3 itu sama dengan menunjuk kepada kata anak manusia ayat 19. Yohanes ayat 2 itu juga ada dalam utusanku ayat yang ke-10. Yang ketiga, selidiki kata-kata penting yang memiliki arti teologis, khususnya yang sering diulang-ulang. Itu yang saya katakan di awal. Saya menemukan ada beberapa pekerjaan Kristus ayat 2 dan ayat yang ke-5 karena diulang-ulang 2 kali, maksudnya kerajaan surga ayat 11 dan 12. Jadi ketika diulang maka dikatakan perlu diselidiki dengan lebih dalam arti dari kata tersebut. Yang keempat, pelajari kata-kata penting tersebut dalam konteksnya. Jadi ada 5 contoh yang saya sampaikan. Pekerjaan Kristus di ayat yang kedua, berbahagialah ayat yang ke-6, kerajaan surga ayat 11 dan 12, hikmat Allah ayat 19, kemudian kata dibenarkan ayat 19. Jadi ini perlu dikaji lebih dalam, dicari artinya dalam konteks bagian firman Tuhan ini. Yang kelima, gunakan konkordansi atau referensi silang untuk mencari padanan arti. Jadi saudara, kita bisa memperhatikan di bagian bawah Alkitab kita, ayat yang kelima, dia padanannya atau relevansi silangnya ada di Yesaya 35 ayat 5 sampai 6,
pasal 61 ayat yang pertama. Ayat yang ke-10 dalam Injil Matius pasal 11 itu dapat kita lihat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1. Ayat 12 sampai 13 kita jumpai di Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Ayat 14 kita bisa temukan di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5, Matius 17 ayat 10 sampai 13, lalu Markus 9 ayat 11 sampai 13. Yang keenam, arti kata bisa berubah setelah melewati jangka waktu tertentu. Memang tidak semua teks itu menguraikan atau menyampaikan bahwa kata tersebut akan berubah, tetapi bisa kita temukan di bagian firman Tuhan tertentu yang tertulis dan dalam jangka waktu tertentu kata tersebut bisa berubah artinya, tapi dalam teks ini tidak kita temukan. Yang ketujuh, Alkitab menggunakan kata-kata atau terminologi yang mempunyai arti yang berbeda dengan penggunaan umum. Saya ambil dua contoh. Kata menjadi kecewa dan menolak aku ayat 6 dalam bahasa Yunani sukar diterjemahkan secara konsekuen. Tidak pasti, ragu-ragu, menimbulkan perasaan yang menentang, merupakan hanya sedikit dari kemungkinan itu. Itu yang kata yang pertama. Lalu yang kedua kita bisa lihat di ayat 12, kata diserong. Dalam bahasa Yunaninya itu beasetai, yang berarti menghadapi dengan kuasa menyerang. Jadi penggunaan kata tersebut kadangkala berbeda dan sulit untuk dimengerti atau diterjemahkan dari bahasa aslinya. Yang ke-8, arti kata tersebut dalam bahasa Ibrani atau Yunani kadang berbeda dengan bahasa Indonesia. Seperti saya katakan tadi, sudah saya jelaskan, menjadi kecewa dan menolak aku, kemudian kata diserong. Kita sampai kepada kesimpulan, menafsirkan teks Alkitab sebagaimana dimaksudkan oleh penulis aslinya menjadikan penafsiran kita tepat sesuai dengan arti kata aslinya. Yang kedua, dengan mengetahui arti kata aslinya, kita akan menemukan definisi kata itu dan apa artinya yang tepat sesuai dengan konteks zaman atau budaya waktu penulisan. Lalu yang ketiga, kita akan menemukan kebenaran baru dari setiap arti kata asli Alkitab yang telah kita selidiki. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita dan kiranya Tuhan memberkati. Amin.